Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itu harapan saya bagi saudara pagi ini. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga hari ini saudara. Mari kita bersyukur untuk itu. Namun sebelum menikmati semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Memohon tuntunan Tuhan memimpin kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan kasih-Mu yang sudah menyertai memimpin kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian jawab pembacaan kita pagi ini saudara. Topik renungan kita pagi ini adalah percayakan beban hidupmu kepadanya. Inilah yang akan kita renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang ayah sedang berjalan bersama dengan anak laki-lakinya yang berumur kira-kira 6 tahun. Saat itu mereka berjalan menyusuri pinggiran sebuah sungai yang berair jernih. Pemandangannya juga sangat bagus sekeliling sungai itu. Lalu sambil berjalan, mereka memandangi keindahan sungai tersebut dan mengaguminya, dan mereka juga bersuka cita. Di sepanjang pinggir sungai itu, saudara, ada banyak batu-batu kecil yang halus, yang berwarna-warni, tentu yang menarik kelihatannya. Lalu anak laki-laki itu karena tertarik dengan batu-batu berwarna-warni itu yang halus itu, dia memungut batu-batu kecil itu satu demi satu, dan dia memasukkan batu-batu itu ke dalam kantong celananya. Dimasukkannya satu demi satu, sehingga tanpa disadarinya semua kantong celana itu sudah penuh dengan batu-batu kecil itu. Lalu ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka itu, saudara, beberapa saat kemudian anak itu kelihatan terhuyung-huyung karena beban batu yang di kantongnya itu ternyata terlalu berat. Dan ia pun mulai tertinggal langkahnya dari ayahnya tersebut. Ketika ayahnya melihat hal itu, si ayah langsung mengerti bahwa anaknya itu membutuhkan bantuannya untuk membawa batu-batu itu, sehingga tanpa beban anaknya itu bisa bebas dan lega melangkah menikmati pemandangan sungai yang sangat indah itu. Dan si ayah pun, saudaraku, berkata kepada anaknya, dia katakan begini, "Sini nak, serahkan batu-batumu itu kepada ayah. Biar ayah yang membawakannya, supaya engkau bisa berjalan dengan bebas, dengan lega, dan menikmati keindahan perjalanan kita ini." Lalu saudara, sesaat anak itu memandangi ayahnya dengan wajah seperti ada keraguan apa iya seperti itu. Tetapi saudaraku, kemudian dengan muka berseri-seri, anak itu pun langsung berkata kepada ayahnya. Dia katakan, "Oh, aku tahu ayah," dia katakan. "Gendong saja aku. Biarkan aku sendiri yang membawa batu-batu kecilku ini." Demikian anak itu, saudara, meyakinkan ayahnya kalau ayahnya menggendong dia, biar saja dia yang membawa, memikul batu-batu kecilnya itu. Itu yang dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah ilustrasi bagi kita. Betapa sering, kalau saya ingin katakan,
betapa sering kita berperilaku seperti anak kecil ini sebenarnya. Kalau kita jujur, saudaraku, yang sering merasa mampu memikul dan bahkan membawa beban hidup kita sendiri tanpa bantuan siapapun, termasuk bantuan Tuhan, tanpa bantuan Tuhan. Dalam kedegilan hati kita dan dengan sikap kekanak-kanaan kita, kita sering merasa bangga kalau kita sedang memikul beban persoalan kehidupan yang berat itu sendiri. Itu yang kita lihat dalam pengalaman-pengalaman kita sering. Walaupun kita merasa beban itu berat, tapi terkadang kita merasa bangga memikulnya sendiri. Bahkan ketika Yesus menawarkan dirinya untuk mengambil semua beban hidup kita dengan kepongahan, kalau saya katakan, dengan kesombongan, kita sering bertahan dan merasa mampu menghadapi dan memikul beban itu sendirian. Artinya kita tidak perlu Tuhan. Kita merasa kita mampu menghadapi persoalan ini, memikul beban hidup itu sendirian. Terkadang kita memang berkata, gendonglah saya Tuhan, gendong aku Tuhan. Tetapi biarkan saja saya yang akan membawa bebanku itu sendiri. Yang penting gendong aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar pagi ini dari kebenaran firman yang kita terima. Bukankah Tuhan berkata kepada kita hari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Ketika kita dengan tunduk dan dengan sungguh-sungguh mau membawa hidup kita dan membawa perkara persoalan hidup kita ke tangan Tuhan, menyerahkan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita pasti akan dapat melihat dan kita akan bisa menyaksikan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong dan juga memberkati kehidupan kita. Itu yang kita lihat. Jadi saya ingin katakan kepada kita pada pagi hari ini, jangan berlaku bodoh, saudaraku. Karena betapa bodohnya kita jika kita selalu mau mencoba membawa semua beban hidup kita sendiri, sementara Tuhan Yesus meminta kita untuk menyerahkan semua persoalan itu kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu adalah kebodohan. Mari, mengapa hal ini penting bagi kita pagi ini? Sebab kita tahu bahwa Dialah Tuhan yang mengerti hidup kita. Dialah Tuhan yang tahu kemampuan kita menghadapi pergumulan hidup ini. Dia Tuhan yang tahu bagaimana caranya untuk menolong kita dan memberikan kepada kita kelegaan, solusi, jalan keluar atas perkara kehidupan yang kita hadapi, jikalau kita mau menyerahkan itu ke tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita Pak saat ini, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan batu-batu kecil kehidupan kita kepada Tuhan, atau persoalan-persoalan kita kepada Tuhan pagi ini? Mari, lihat hatimu, lihat dirimu. Jika kita belum sungguh-sungguh menyerahkannya, lewat renungan ini, serahkanlah itu kepada Tuhan. Tuhan akan menolong engkau hari ini. Tuhan akan memimpin hidupmu hari ini. Dan Tuhan akan memberkati engkau di hari ini. Tuhan kiranya juga menolong kita semua, sehingga dengan kebenaran ini, kita dikuatkan untuk bisa melangkah dalam kemenangan bersama Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami, menerima kebenaran ini untuk kami renungkan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami boleh mengerti Tuhan sungguh membuka diri untuk menolong kami, menyelesaikan setiap perkara hidup kami dan memberkati kami. Berkatilah kami Tuhan semuanya, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kepada mereka kelegaan pagi ini. Hamba terus doakan umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka pagi dalam nama Tuhan Yesus.
Yang mencari pekerjaan hari ini Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka hari ini. Berikan mereka semangat belajar yang baik ya Tuhan. Hamba juga doakan anak-anakmu yang hari ini bersuka cita karena mereka berulang tahun. Penuhkanlah sukacita mereka dalam Tuhan. Ajar mereka bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan bagi mereka. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, beban hidup yang berat, oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan ini, juga doa ini, izinkan hamba mohonkan berkat Tuhan menolong mereka, melepaskan, membebaskan, juga memenuhkan sukacita mereka pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu membagikan men-share renungan ini kepada banyak orang, supaya banyak juga orang menonton dan diberkati. Itulah harapan kami. Bantu juga kami untuk memberikan komentar baik, juga like, subscribe bagi yang belum, sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itulah harapan kami pagi ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.